ada orang yang bisa memonetize Arya, yang saya persoalkan adalah apa iya seorang petinggi BUMN bilang bahwa dia menempatkan milenial ini sebagai eksperimen, itu gini lah, uji coba. Coba bentar, di mana kepatutannya dia bicara begitu? Kalau saya jadi kamu, saya tegur untuk memilih kata-kata yang lebih baik. Kenapa? Rakyat akan mengukur kata-kata itu dan memberikan kesimpulan untuk percaya atau tidak percaya. Ya. Lihat dong siapa sih yang disebut eksperimental itu? Siapa? Itu Presiden Direktur Bukalapak, e-commerce yang negeri. Dan kita butuh orang yang seperti itu untuk mengembangkan Telkom yang selama ini sibuk dengan infrastrukturnya. Infrastruktur Telkom itu bertahun-tahun belum dimonetize. Debat seru Adiana Pitupulu dan Arya Sinulinga soal milenial jadi direktur BUMN. Bukan, nggak bisa bos. CEO itu track record dia dalam mengelola jasa transportasi tidak ada. CEO Lalu tiba-tiba dalam situasi sulit ini dia ditaruh di situ. Oke lah, dia punya kemampuan otak yang luar biasa untuk belajar, tapi tetap butuh proses. Dan menurut saya tidak tepat dalam situasi ini. Mungkin sebentar, mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan bisa. Nah, yang rakyat harapkan apa? Yang saya harapkan apa? Orang yang betul-betul berkompeten, mengerti tentang pengelolaan jasa transportasi. Taruh dulu di situ. Kalau ini sudah kembali normal menjadi baik, bisa ganti-ganti segala macam. Secerdas-cerdasnya orang, dia akan tetap butuh waktu beradaptasi. Baik. Jadi gimana? Coba Bung Arya, jadi apa sebenarnya kriteria atau cara ya menempatkan orang posisi sebagai CEO, posisi sebagai komisaris? Itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN seperti apa sebenarnya? Ini, makanya saya bilang bisnisnya agak beda, bukan dalam arti gini. Ketika seorang pebisnis dalam diri perusahaan gitu ya, CEO itu rata-rata udah punya level tinggi bos. Artinya dia di bisnis apapun kadang-kadang ditempatkan di mana pun itu dia layak. Jangan dikatakan bahwa direktur pertambangan tidak akan mampu di dirut. Ini loh Arya, gini. Itu konyol, gitu. Sangat konyol. Bukan jadi konyol. Kita mengecilkan perusahaan. Bagaimanapun juga. Kalau namanya CEO itu beda bos. Biar Adian jawab dulu. Tanya gini, kriterianya gimana sebetulnya untuk menjadi CEO, menjadi komisaris? Langkah-langkah yang dikerjakan oleh kebijakan Kementerian BUMN untuk mencari talent itu sebenarnya gimana? Ini. Yang saya kasih contoh ya, yang namanya CEO itu. CEO kan kita tahu, dia mampu mengelola perusahaan, bisnis sebagainya ya. Dia punya kemampuan manajemen, kemampuan finance, dan juga punya jaringan. Jaringan finance. Kalau nggak kuat, nggak bisa ini. Nah, ini untuk Garuda. Tadi kan Adian bilang dia orang pertambangan. Nggak hanya pertambangan. Dia itu adalah bekas dirutnya, IT. Saya lupa IT dari Amerika di Indonesia. Dia sebenarnya seperti itu. Dia CEO seperti itu. Jadi, banyak sekali bidang yang sudah ditempati sehingga dia mampu untuk menangani bisnis apapun gitu. CEO memang seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa Garuda butuh orang yang punya kemampuan finance yang sangat kuat dan punya gini loh, Bung Budiman. Ini saya kasih contoh. Ini Garuda, dia mampu merestrukturisasi hutang Garuda 8,5 triliun. Ini terbaru nih. Kalau dia nggak punya kemampuan finance yang kuat, nggak punya jaringan yang sangat kuat, nggak akan mampu dia melobi semua memberi utang. Dan dia berhasil. Bulan ini Garuda lega. Yang lepas dari hutangnya artinya bisa direstruktur sekian tahun. Kalau enggak, udah mampus nih Garuda. Karena kemampuan dia lah, maka akhirnya Garuda bisa lepas dan bisa direstruktur hutangnya. Dan itu CEO bos. Sombong amat. Eksperimental itu. Siapa? Itu Presiden Direktur Bukalapak, e-commerce yang negeri. Dan kita butuh orang yang seperti itu untuk mengembangkan Telkom yang selama ini sibuk dengan infrastrukturnya. Infrastruktur Telkom itu bertahun-tahun belum dimonetize. Kita butuh orang yang bisa memonetize. Arya, yang saya persoalkan adalah apa iya seorang petinggi BUMN bilang bahwa dia menempatkan milenial ini sebagai eksperimen, itu gini lah, uji coba. Coba bentar, di mana kepatutannya dia bicara begitu? Kalau saya jadi kamu, saya tegur untuk memilih kata-kata yang lebih baik. Kenapa? Rakyat akan mengukur kata-kata itu dan memberikan kesimpulan untuk percaya atau tidak percaya. Tapi kembali lagi, kita lihat kontennya. Siapa yang diomongkan sama dia? Apakah dia nggak layak? Apakah semua yang milenial? Arya eksperimental? Enggak eksperimental. Artinya memang orang-orang ini gini.
mungkin kata-katanya terlalu ekstrim lah gitu ya. Bagi saya oke lah kita anggap. Kalau Arya yakin seperti itu, jalankan saja. Oke, kalau saya tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa? Ini bukan situasi normal. Ya. Berpindahnya, jangankan gini, dari dirut kebun ke dirut kebun perusahaan lain pun butuh waktu adaptasi. Oke, ini tidak. Situasinya tidak normal ya. Situasi begini, saya bilang tadi berkali-kali, di situasi lain boleh saja. Situasi ini tidak. Dan ini juga jadi persoalan misalnya. Bagaimana mungkin kemudian BUMN mengangkat para milenial, lalu petinggi BUMN bilang kami sedang eksperimen, eksperimentasi dalam. Ya ampun, tolong dong, sebentar, tolong dong. Ini situasi negara sedang sulit. Bahasa begitu, saya berharap itu cuma salah kata saja. Ini problemnya ada kata-katanya atau mengangkat milenialnya kalau menurut Adian? Pengangkatan milenial ini adalah langkah eksperimentasi BUMN. Nggak boleh dong, bos. Nggak boleh. Ada uang rakyat besar ditaruh di situ, ada harapan rakyat besar ditaruh di situ, ada persoalan ekonomi sedang sulit saat ini segala macam. Jangan katakan ini langkah eksperimentasi. Kenapa? Rakyat kehilangan kepercayaan. Maksud saya bicara seperti ini untuk menjaga agar rakyat tetap percaya pada pemerintah. Yang membuat rakyat tidak percaya justru pernyataan dari BUMN sendiri. Betul. Nah, menurut saya apa yang dikatakan Hanta Yuda tadi benar. Ini masalah komunikasi politik, memilih kata dan sebagainya. Ya. Silakan Arya. Nah, gini. Ya, lihat dong siapa sih yang sebenarnya itu. Sebentar, Arya. Jangan begitu. Ini yang saya bilang, antara tindakan dan perbuatan kalian kata-kata tidak pernah sama. Dari level atas, level ini ada apa gitu loh. Yuk begini, yuk kita hormati kata-kata kita. Saya percaya kata, siapa lagi yang menghormati kata-kata yang kita keluarkan selain daripada kita yang mengucapkan. Makanya saya selalu berapa? Lihatlah objektifnya. Makanya saya terangkan sama objektifnya. Pada satu apa? Pak Erik ngomong apa? Karena begitu banyak orang ditempatkan di komisaris, itu adalah orang pensiunan di perusahaan tersebut. Jadi betul-betul hanya pensiunan saja. Sekarang enggak. Kalau dia pensiunan itu adalah karena memang kita butuh orang itu, bukan lagi sekedar. Ini banyak contoh terjadi ya. Misalnya di satu perusahaan, udah pensiun di sini, akhirnya dibikin di komisaris. Supaya dia punya kerjaan lagi. Kita nggak mau seperti itu lagi. Itu yang dikritik oleh Pak Erick Thohir pada saat itu. Nah, itu objektif pada. Nah, kita kebalikan. Bukan berarti kita anti sama pensiun, bos. Lihatlah kondisi. Jadi ada pensiun, latar belakangnya apa? Gitu. Kalau menurut kalau salah dan tidak tepat, baiknya lu bilang saja tidak tepat. Ya, kita ampun. Artinya gini, kadang-kadang bos kata di ini ya, ini kita bikin percobaan nih. Dalam arti bukan eksperimental dalam arti seperti apa, gitu. Tapi lebih kepada kita ini harus dibikin sesuatu. Kita coba orang yang memang mampu gitu ya. Kita coba yang mampu. Nggak bisa coba-coba. Gini, bisnis ini bos. Kalau gini, bisnis itu harus bahwa ketika kita mentok di situ terus, kita harus trial yang baru. Gak mungkin kita di situ. Ketika kita lihat Telkom ini terus begini terus, maka kita harus sesuatu yang baru. Maka kita trial sesuatu yang baru. Kalau enggak, nanti kita akan mentok terus. Kalau kita melakukan langkah-langkah yang sama, maka kita nggak berisiko ya. Enggak, karena yang kita ambil juga punya pengalaman. Sudah pengalaman. Loh, kalau nggak punya pengalaman kita begini. Ini kan punya pengalaman. Dia ambil yang sudah punya pengalaman. Ini punya pengalaman, dia taruh di sini. Milenial. Setelah itu bicara, kami sedang eksperimen. Nah, ini menurut saya baiknya jangan ngomong soal pensiunan. Kalau kemudian di sekian belas hari kemudian terbantahkan, Jadi jangan. Bos, kata kita jadi lebih baik itu jadi luar. Bukan dong, lebih baik fokus pada kita kan udah besar gitu ya, artinya udah dewasa lah. Lihatlah objektifnya untuk bangsa ini bagaimana objektifnya. Kenapa latar belakangnya apa? Itu yang justru itu saya bilang lebih baik. Sebagai latar belakang gimana? Lebih baik jangan bicara pensiunan, bicara saja hal yang lain. Lebih baik jangan bicara soal eksperimen, bicara yang lain. Kenapa? Debat kata-kata ini. Bukan debat kata-kata. Aduh, kayak anak kecil kita udah. Debat kata-kata substansi lagi mengenai kemajuan BUMN gitu. Baik. Kemajuan BUMN, ayo kita buka. Apa kemajuan BUMN? Makanya kita jangan ngomong kata-kata, kita ngomong kemajuan. Tapi gini, apa sebenarnya kemajuan? Langkah bongkar pasang pengurus BUMN yang dilakukan Menteri Erick Thohir belakangan menuai kritik. Posisi komisaris di sejumlah BUMN lagi-lagi diisi para politisi dan relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Utak-atik BUMN dilakukan Erick Thohir sejak dirinya menjabat menjadi Menteri BUMN dan akan terus berlanjut. Sejak awal ia memang telah bertekad untuk merombak dan merestrukturisasi 142 BUMN demi efisiensi, refocusing, dan mewujudkan good corporate governance.
Gebrakan bersih-bersih Erick mendapat dukungan publik yang berharap BUMN terbebas dari mafia dan belenggu politik. Selama ini bagi-bagi kursi komisaris kepada para politisi dan pendukung rezim menjadi praktik yang lazim di BUMN. Sementara itu, Erick Thohir membantah ada titipan dalam penunjukan para petinggi BUMN. Seleksi dilakukan sesuai prosedur yang mengedepankan kompetensi dan tanpa tekanan. Lantas mengapa jajaran komisaris BUMN masih berkutat pada nama-nama politisi dan relawan pendukung rezim?